atau alkali. Unsur periode golongan 1A atau alkali terdiri dari Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs cesium, Fr francium. Sifat fisik logam alkali. Satu, kereaktifan logam alkali bertambah dengan bertambahnya jari-jari atom. 2, titik cair dan titik ini dari atas ke bawah makin kecil dengan massa jenis logam alkali dari atas ke bawah makin besar. 4, keelektronegatifan logam alkali dari atas ke bawah semakin kecil. Sifat kimia logam alkali. Reaktivitasnya yang tinggi, logam alkali mudah terbakar oleh oksigen di udara sehingga disimpan dalam minyak tanah. Reaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Reaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Reaksi dengan oksigen dapat membentuk oksida, peroksida, superoksida. Reaksi dengan hidrogen menghasilkan garam halida. Gambar logam alkali: Cs cesium, Li litium, Rb rubidium, Na natrium, K kalium, Fr francium. Kegunaan logam alkali. Yang pertama ada Li atau litium. Logam Li yang tidak terlalu reaktif digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, dan alat pet jantung. Yang kedua ada Na atau natrium. Lelehan natrium memiliki titik leleh yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. Yang ketiga ada kalium. Kalium dalam tubuh berfungsi membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah atau mencegah penyempitan pembuluh arteri. Yang keempat ada rubidium, digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kelima ada Cs, digunakan sebagai katode pada lampu-lampu elektronik. Logam Cs mempunyai energi ionisasi pertama yang sangat kecil. Yang keenam ada francium. Penggunaan francium terbatas dan tidak secara komersial. Francium telah digunakan untuk menentukan kadar aktinum dalam materi alam. Bahaya logam alkali. Logam alkali adalah unsur reaktif yang lunak, ringan, dan putih keperakan yang tak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Misalnya natrium yang mengapung di air, menguraikannya menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Jika digarus menjadi bubuk, natrium akan meledak dalam air secara spontan. Namun, biasanya ia tidak meledak di udara bersuhu di bawah 388 K. Pembuatan unsur dan senyawa logam alkali. Pembuatan litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. LiCl menghasilkan Li positif ditambah Cl negatif. Katoda, Li positif ditambah elektron menghasilkan Li. Anoda, Cl negatif menghasilkan setengah Cl2 ditambah elektron. Pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Reaksi Na ditambah KCl menghasilkan NaCl ditambah K. Na ditambah RbCl menghasilkan NaCl ditambah. Golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar sehingga
tanah. 1. Berelium. Berelium digunakan sebagai bahan kimia di dalam pembuatan tembaga berelium. B. Dapat merek panas yang banyak. Oleh tembaga berelium digunakan dalam berbagai kegunaan karena konduktivitas listrik dan konduktivitas panas, keguatan tinggi dan kekerasan sifat yang non magnetik dan juga tahan karat serta tahan petik atau logam. Kegunaan ini termasuk pembuatan mold, elektroda. 2. Magnesium. Magnesium digunakan untuk membuat paduan logam atau alias, terutama paduan magnesium dengan aluminium. Alias ini digunakan untuk bahan konstruksi karena alias ini kuat dengan tahan korosi serta tahan asam dan basa. 3. Kalsium. Sebagai zat purun. 4. Strontium. Strontium aluminit digunakan sebagai fosfor terang dengan pendas fosfor yang berterusan. 5. Barium. Logam ini digunakan sebagai okter dalam tabung vakum. Senyawa-senyawa yang penting adalah peroksida, klorida, sulfat, gitar, dan klorat. Litopena, pigmen yang menggunakan barium sulfat dan zinc sulfida memiliki. Bahaya logam alkali tanah. 1. Berilium. Berilium sangat berbahaya jika terhirup. Kereaktifannya yang tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparan. 2. Kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu, banyak keringat, gelisah, sesak napas, menurunnya daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, berak-berak, insomnia. 3. Strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit, termasuk kanker tulang. 4. Barium. Pemakaiannya dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan ketimpangan jantung dan 5. Radium. Pemaparan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker, bahkan kematian. 6. Magnesium. Ledakan bisa terjadi jika atau butiran magnesium tercampur dengan udara. Pembuatan unsur senyawa logam alkali. Pembuatan berilium. Berilium dapat dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya. BeF2 ditambah Mg menghasilkan MgF2 ditambah Be. 2. Pembuatan magnesium. Magnesium diperoleh melalui proses Downs, yaitu menambahkan CaO ke dalam air laut sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida atau MgOH2. CaO tambah H2O menghasilkan Ca2 positif tambah 2OH negatif. Mg2 plus ditambah 2OH negatif menghasilkan MgOH2. Mg2 plus ditambah H2O ditambah CaO menghasilkan MgOH2 ditambah Ca2 positif. Selanjutnya MgOH2 direaksikan dengan larutan HCl pekat membentuk MgCl2. MgOH ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah 2H2O. Larutan MgCl2 yang dihasilkan diuapkan sehingga didapat kristal MgCl2. Kemudian dielektrolisis. MgCl2 menghasilkan Mg2+ ditambah 2Cl negatif. Katoda Mg2+ ditambah 2E menghasilkan Mg. Anoda 2Cl negatif menghasilkan Cl2 ditambah 2E. 3. Pembuatan strontium. Strontium dibuat dengan mereduksi oksidanya 3SRO ditambah 2Al menghasilkan 3SR ditambah AlO3.